Menarik urusan Jawa Tengah ini karena dua pemimpin tertinggi kita turun tangan, itu yang jadi menarik. Saya teringat teori ikan busuk oleh Profesor Dr. Sehetapi, ahli hukum Universitas Airlangga. Profesor bilang begini, kalau ikan itu busuk, mulai dari kepalanya. Ini satu titik dari sekian titik. Kepala desa, aparat di bawah itu tidak malu-malu mendeklarasikan calon-calon tertentu. Di seluruh Indonesia ada begitu, tapi ada sembunyi-sembunyi terbuka. Ini tidak malu-malu. Dan tokoh masyarakat, RT RW, tokoh pemuda desa Kembang, siap mendukung dan mensukseskan Bapak Ahmad Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mas Agus Irawan sebagai Bupati Boyolali. Dan saya pikir ini meskipun ada surat himbauan, surat macam-macam, tapi proses ini tetap di bawah pasti berjalan terus. Sementara kita baru tanggal 20 Oktober itu pelantikan presiden, dan Bapak Presiden beri harapan besar bagi rakyat Indonesia tentang akan tidak ada cawe-cawe di pilkada ini. Pak, saya kebetulan dari Papua. Tadinya saya pikir, mungkin di Papua jauh dari pusat ibu kota yang keadaan seperti begini. Ternyata di Semarang yang ada di samping ibu kota negara yang kacamat seluruh dunia lihat itu juga lebih parah lagi. Kita saat ini di sana karena ada pertarungannya antara bintang tadi, kemudian mantan kepala negara dan kepala negara ikut turun tangan. Ada satu pertanyaan sederhana dari saya pada Bapak, dengan tadi kebanggaan saya atas integritas Bapak. Dalam kondisi begini, apa sikap Bapak sebagai PJ? Netralitas Bapak sendiri. Saya tidak tanya untuk yang di bawah tadi itu sudah terkontaminasi semua, dan saya yakin untuk kembalikan sudah agak berat. Saya hanya minta jawaban Bapak sebagai PJ, posisinya netralitas Bapak. Terima kasih. Memang tadi disampaikan oleh Bapak cukup banyak, Pak ya. Tadi sampai temuan Bapak sampai 200. Dan dalam hal ini kami pun akan terus mengkomunikasikan dengan PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi, money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, penyampaian dari anggota DPR, ya. Kalau tidak kita melihat apa yang disampaikan, dan kemudian ada juga bukti video-video yang ditampilkan, masalah aparatur desa atau macam-macam lainnya, ya, secara terang-benderang mendeklarasikan salah satu
atau mendeklarasikan dukungannya kepada salah satu paslon atau kandidat di kontestasi Pilkada 2024 kemarin, yaitu kepada Lutfi Yassin ya, yang sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jawa Tengah pada 2024 kemarin, dan melawan petahana kandidat dari PD Perjuangan ya, ada Pak Andika Perkasa dan wakilnya, yang tentu memang kalau kita lihat memang menang ya, pasangan Lutfi Yassin pada saat itu. Tapi tadi jelas kita tahu bahwa teori ikan busuk yang disampaikan, kalau ikan busuk pokoknya kurang lebih kalau kepala sudah busuk ya semua pasti akan busuk, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi semua diawali dari kepala. Misalnya kalau kepalanya nggak beres, maka ya ekornya pun nggak beres. Nah, lalu kemudian teman-teman, ya kalau kita melihat memang bagaimana sosok Pak Jokowi dengan terang benderangnya beliau ya mengkampanyekan, turun ke jalan bagi-bagi kaos dan lain-lain. Dan tidak hanya Pak Jokowi, Pak Prabowo juga di Jawa Tengah melalui video ya menyatakan atau menghimbau kepada masyarakat Jawa Tengah untuk memberikan pilihan dan dukungan kepada Lutfi Yassin, seperti itu ya. Dan memang benar ya, mantan presiden dan presiden sekaligus yang langsung endorse, yang langsung mengkampanyekan, ya pasti menang telak lah gitu ya. Beda di Jakarta, Ridwan Kamil kan kalah meskipun Pak Jokowi yang kampanye di sana juga, endorse di sana juga, jauh-jauh dari Solo, tapi kalah juga Ridwan Kamil. Atau jangan-jangan karena Pak Prabowo tidak melakukan hal yang sama seperti yang dibuat dalam video di Jawa Tengah gitu ya, makanya jadi kalah Ridwan Kamilnya. Dan sekarang beliau kalau nggak salah diduga terkait kasus korupsi ya, kalau nggak salah tuh. KPK beberapa hari yang lalu ya menggeledah rumah Pak Ridwan Kamil ya. Semoga benar adanya pilihanku. Nelayan cantrang belum nyoblos bro, pasti Pati Rembang. Pilih ulang aja, aku juga nggak suka sama Lutfi, aku sukanya sama Pak Andika Hendi, ia jadi gubernur Jawa Tengah. Kades ini nggak mestinya nggak dukung Cagup, berarti nggak ngerti demokrasi. Piye iki? Harus diulang pilkada Jateng dan Jatim, karena di Jateng kades-kades diintervensi untuk membawa warganya untuk memilih Lutfi, kalau tidak segala urusan akan dipersulit. Dan pengerahan parcok yang memberi ancaman kepada warga serta pemberian sembako dan amplop. Ini juga kemarin yang masalah parcok ini agak ribut juga tuh kemarin ya. Masalah parcok kan kemarin kan sempat agak ribut juga tuh teman-teman. Tapi saya nggak tahu sebetulnya benar apa enggak tuh parcok itu ada ya. Ulang apanya kalau kalah ya wes rasa gai-gai, curang apanya justru yang curangnya kalah. Saya rakyat jelata, memang kalau ada yang curang dan bisa menemukan, saya kasih hadiah 3 miliar. 3 miliar tuh teman-teman. Jokowi emang betul-betul perusak demokrasi, pelanggaran undang-undang pemilu dan pelanggaran etika berdemokrasi. Lebih baik pilkada Jateng diulang, awasi pejabat negara agar tidak cawe-cawe, apalagi Mulyono yang tidak ingin ayamnya kalah dalam pilkada Jawa Tengah. Sebaiknya nggak usah ada pemilu jika caranya masih begini, politik balas dendam dan politik balas budi. Ini kan video lama teman-teman ya, sebelum pilkada ya. Tapi memang saya rasa sih ini kan satu problem juga. Setiap ada pilpres, setiap pemilu, pilkada pasti ada yang mengatakan ada yang curang lah, ada yang cawe-cawe atau apa segala macam gitu ya. Itu bukan cawe-cawe sih ya. Pak SBY kemarin nggak ada cawe-cawe, itu netral-netral aja. Ya pokoknya masalah kecurangan-kecurangan inilah gitu ya. Ada yang curang lah, pengkerahan inilah itu, ada lain-lain di era Pak Jokowi gitu ya. Tapi yang kita lihat ya mungkin seperti apa sih kebenarannya gitu ya.
Sama seperti komentar tadi, ngapain ada pilkada, ngapain ada ini itu kalau hanya politik balas budi dan balas dendam. Biarkanlah harusnya bertarung fair gitu ya. Gak usah terlibat mantan presiden lah, presidennya lah. Tapi nggak masalah sebetulnya kalau mantan presiden terlibat. Yang penting dia adalah bagian daripada kader partai, yang mana partai itu mengusung si A misalnya. Seperti Presiden Prabowo misalnya, beliau kan sebagai ketum partai Gerindra, ya mungkin beliau membuat video pada hari Minggu katanya gitu ya. Ya dia sebagai, ya mungkin memposisikan diri sebagai ketua umum partai Gerindra, bukan jadi sebagai presiden gitu ya. Makanya kan katanya tuh ada apa, hari libur katanya gitu ya. Emangnya gubernur yang milih itu petugas survei? Yang benar aja mas, kalah ya kalah. Megawati merasa kewalahan ya berhadapan dengan Jokowi dalam kampanyenya. Kenapa Jokowi dilarang ikut kampanye sedang Megawati bebas berbuat apa saja? Kan sama-sama mantan presiden. Bedanya Jokowi dipilih rakyat tulen, sedang Megawati jadi already apa nih? Hasil kuliah terlalu Gus Dur. Kenapa dengan turunnya Megawati ke Jateng tidak dipermasalahkan? Selalu yang salah Jokowi. Memang Jokowi orang hebat, oke? Bukan masalah itu teman-teman, kecuali ya tadi yang seperti saya bilang ya, kecuali beliau ketum partai, kader partai, sekjen partai misalnya gitu ya. Anomal itu menyeluruh termasuk di Banten. Oleh karenanya saya sepakat demi menciptakan pemerintahan yang baik dari rakyat untuk rakyat, Pilkada 2024 diulang secara menyeluruh, hidup PDIP. Tapi secara warga negara, Pak Jokowi kan sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ya mau berikan dukungan kepada siapa ya hak-hak dia juga gitu ya, sah-sah saja, terserah beliau. Apakah salah warga negara mendukung? Apakah salah masyarakat mendukung pilihannya? Kan jatuhnya kan jadi ke sana juga, jadi nggak bakal bisa dipermasalahkan juga sebetulnya, walaupun kita sadari bahwa efek kekuasaan itu masih ada gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan ya. Nanti bolehlah teman-teman silakan sampaikan nanti komentar Anda juga. Tidak bermaksud untuk mengungkit masa lalu ya, apalagi memprovokasi, apalagi dituduh sebagai bajar-bajar politik. Kita tidak terlibat sama sekali. Kita masyarakat biasa yang punya pikiran yang mesti kita sampaikan ya pada video-video ini, terkhususnya bagaimana penilaian teman-teman kita yang aktif dalam berkomentar di video ini, menuangkan pikiran-pikiran mereka, penilaian-penilaian terkait hal-hal yang terjadi pada bangsa dan negara ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.